Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan kita semuanya panitia MPLS dan pemateri MPLS SMK Wijaya Ngoro tahun 2020 di materi yang hari ini, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan tema tetap semangat belajar meski dari rumah aja. Adik-adik semuanya, teman-teman peserta MPLS SMK Wijaya Ngoro, pembelajaran jarak jauh ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, karena kondisi yang menuntut kita untuk sekarang belajar dari rumah. Namun dengan keterbatasan pemenuhan untuk tatap muka dengan Bapak Ibu Guru, jangan sampai menjadi penghalang bagi kalian untuk belajar lebih baik. Seperti yang teman-teman ketahui, pembelajaran jarak jauh ini sedang dirasakan oleh semua orang. Berawal dari apa? Berawal dari adanya pandemi COVID-19. Sehingga kita semua tidak bisa bertemu secara fisik. Kita jadi belajar online, belajar jarak jauh. Kita menggunakan banyak aplikasi, kita menggunakan banyak kuota, tenaga, waktu, dan pikiran-pikiran baru, ruang-ruang baru untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini maka akan saya jelaskan mulai dari apa itu COVID sampai dengan media apa sih yang akan kita gunakan selama belajar di rumah aja di SMK Wijaya Ngoro. Adapun agenda kita dan penjelasan saya hari ini, yang pertama adalah tentang corona. Apa itu corona? Yang kedua, tentang gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Yang ketiga, sebenarnya kita boleh keluar rumah, tapi ada yang perlu kita siapkan. Yang keempat, tips belajar efektif selama di rumah saja. Jadi nanti bisa kalian praktekkan di rumah ya. Yang kelima, aplikasi atau media belajar yang akan kita gunakan selama belajar di rumah, yaitu Google Classroom. Moto kita selama belajar di rumah yaitu tetap aktif, tetap kreatif, dan tetap efektif. Aktif karena kita harus dituntut untuk terus mau belajar. Tidak boleh pasrah, tidak boleh hopeless, tidak boleh merasa down. Jadi kita harus tetap terus berkembang dalam pemikiran, karena ini adalah situasi baru bagi kita semuanya. Aktif bertanya, aktif menjawab, dan aktif untuk berdiskusi, baik itu dengan teman sekelas, dengan keluarga, dan dengan Bapak Ibu Guru. Dan kita juga harus tetap kreatif. Apa tuh? Kreatif itu adalah memunculkan ide-ide baru. Misalnya, kalian mengajukan sebuah pertanyaan atau ide kepada Bapak Ibu Guru. Bu, Pak, gimana kalau besok kita belajar A, B, C, D? Atau kita belajar X, Y, Z? Kalian ajukan. Itu boleh. Siapa tahu usul kita diterima. Memberikan saran kepada Bapak Ibu Guru itu juga akan sangat membantu. Tapi saran yang membangun ya, jangan sampai menjatuhkan. Kita bisa kasih ide, kita bisa kasih masukan, misalnya, Bu, saya masih belum mengerti bagaimana kalau misalnya dijelaskan dengan pesan suara. Itu salah satu kekreatifan kalian ya. It's okay. Karena kalian juga punya hak untuk menerima materi dengan baik, tetapi jangan lupa kalian juga memiliki kewajiban untuk mengerjakan dan belajar dengan baik.
tetap efektif. Nah, ini nih poin kuncinya. Efektif itu kan sesuai ya, tepat sasaran, tepat waktu, tepat dan lain sebagainya. Jadi kita harus mulai terbiasa untuk efektivitas waktu. Libur-libur kemarin itu kita udah bangunnya agak siang-siang, sekarang dipagiin. Mulai bangun pagi, mulai beres-beres, sudah siap untuk belajar menghadap HP atau laptop. Nah, belajar efektif cara-caranya bagaimana nanti akan Bu Riris sampaikan. Dari tadi sudah banyak yang Bu Riris sampaikan, tapi sebenarnya udah kenal belum sama saya? Baiklah anak-anak, perkenalkan, nama saya adalah Argarini Rizky Ayu Pradita. Ya, di sekolah saya biasa dipanggil Bu Riris. Rumah saya di Jombang, ya deketnya Makam Pahlawan, deketnya Kelenteng, daerah-daerah Pulau situ. Jadi kalau kalian mau ke Jombang lalu mampir, mangga aja. Oke, kemudian bisa follow Instagram saya Argarini Rizky Ayu Pradita. Kemudian ada nomor WhatsApp saya, bisa kalian hubungi kapan saja. Kalian silakan tanya apa saja, insya Allah akan saya jawab. Meskipun agak telat-telat, tapi insya Allah akan saya jawab terus. Tanya apa aja. Di SMK Wijaya Ngoro saya mengajar pelajaran akuntansi, ada pajak, ada komputer akuntansi, ada akuntansi keuangan gitu ya. Jadi mapel-mapel produktif di akuntansi. Saya di Wijaya masuk tahun 2018, jadi masih tergolong baru, setengah baru atau apa ya itu. Tapi jangan khawatir, insya Allah saya akan selalu menemani kalian, belajar, membersamai kalian dalam belajar dengan baik. Penjelasan berikutnya adalah sekilas tentang coronavirus disease ya, atau kita sebut dengan COVID-19 ya. Coronavirus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Jadi dia punya gejala klinis seperti demam, batuk pilek, letih, lesu, kemudian sakit tenggorokan, dan hingga gangguan atau sesak pernapasan ya. Gejala-gejala klinis ini biasanya akan dialami kalian setelah 1 atau 2 minggu ketika sudah terkena virus. Kalau hari ke-1, 2 mungkin gak terlalu. Makanya kenapa kalau misalnya kalian habis berpergian, atau kalian habis dari luar kota, atau habis berkumpul, segeralah cuci bajunya, kemudian cuci tangan sampai bersih, dan jangan menyentuh apapun. Karena penularannya bisa melalui droplets, ini tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin ya, atau cipratan ketika kalian berbicara, ya pokoknya dari air liur itu bisa menjadi salah satu media penularan. Kemudian kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu tangan yang kita jabat ya, yang tangan yang kita genggam tadinya habis menyentuh apa. Apakah dia habis menyentuh barang yang terkena virus, atau area hidung, atau area mulut, kita kan nggak tahu. Kemudian yang ketiga, bisa saja menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian kita menyentuh mulut, hidung, atau mata kita sebelum mencuci tangan. Beberapa hari terakhir dikabarkan bahwa ada kemungkinan coronavirus menular melalui udara. Dan sampai saat ini belum tersedia vaksin COVID-19. Namun, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, tetap hati-hati. Ada sebuah gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang kita sebut dengan Germas. Apa saja Germas itu? Yang pertama adalah kita harus makan dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang yang sering kita dengar sejak kita kecil adalah 4 sehat 5 sempurna.
ada sayur, ada lauk, ada nasi, ada vitamin, buah, dan ada susu. Kemudian yang kedua adalah rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Rajin berolahraga. Nah, ini nih poin terpenting. Apakah selama kita liburan kita udah sering olahraga atau sering berbaring? Kalian termasuk kaum rebahan? Apakah kaum olahragawan? Nah, ini kalian yang bisa tahu nih. Harapan saya adalah adik-adik semua selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan olahraga. Olahraga itu bukan yang harus basket, bukan yang harus bal-balan, sepak bola. Cukup dengan berjalan kaki, olahraga kecil seperti berlari-lari kecil, ya jogging, bersepeda, itu juga merupakan salah satu olahraga yang mudah dan murah. Kecuali kalau tumbas sepatu atau sepeda baru jadi mahal ya. Oke, berikutnya. Cuci tangan pakai sabun, biasakan cuci tangan pakai sabun. Atau kalian bisa membawa hand sanitizer. Kalau bisa tidak merokok ya. Dan di SMK Wijaya Ngoro dilarang merokok. Kemudian jaga kebersihan lingkungan. Minum air mineral 8 gelas per hari. Kalian pernah gak menghitung berapa gelas kalian minum sehari? Kalau gak sampai 8 gelas, dimungkinkan kalian akan kekurangan cairan. Ingat, tubuh kita itu penuh dengan cairan, nak. Dan artinya kita juga membutuhkan cairan untuk disuplai, untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. Oke. Makan makanan yang dimasak sempurna. Dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk dan atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Namun sekarang penggunaan masker wajib hukumnya bagi semuanya. Terakhir, ketika seluruh usaha tadi sudah kita coba, sudah kita laksanakan dengan baik, maka jangan lupa berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apakah ketika pandemi corona ini kita tidak boleh keluar rumah sama sekali? Sebenarnya pernyataan ini memiliki ambiguitas ya. Jadi kalau kalian merasa kalian cukup aman untuk keluar rumah, silahkan. Kepentingan mendesak, silahkan. Dan memang membutuhkan untuk keluar rumah, silahkan keluar rumah. Tetapi dengan catatan, bila hendak keluar rumah, kita harus menyiapkan beberapa hal. Seperti gunakan masker, ini wajib. Ya, kalau bisa pakai baju berlengan panjang. Misal jaket kalau kalian mau keluar, atau pakai baju lengan panjang. Jadi kulit kita tidak tersentuh oleh udara dan benda-benda di sekitar kita. Dan tetap jaga physical distancing minimal 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain. Jauhi kerumunan. Ingat, usahakan tidak menyentuh apapun kecuali menggunakan tisu. Cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh apapun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Kalau kalian bisa bertransaksi dengan non-tunai, silakan bertransaksi dengan non-tunai. Jika tidak, setelah memegang uang, pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Oke, itu cara kalau ketika kita lagi di luar atau kita sebelum pergi keluar apa aja yang harus kita siapkan. Nah, sebelum masuk rumah, kita harus membersihkan benda atau permukaan semuanya dengan disinfektan yang tadi kita bawa keluar. Taruh pakaian yang kamu pakai dari luar di keranjang khusus untuk dicuci. Segera mandi dengan sabun, kalau bisa keramas yang bersih pokoknya. Ya. Berikutnya adalah bila di kendaraan umum.
Hindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang. Kan tadi syaratnya jauhi kerumunan ya, crowded ya, itu jauhi. Berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk. Jadi kita tidak perlu berpapasan dengan banyak orang. Jangan menyentuh apapun termasuk wajah. Jangan disentuh. Selalu bawa dan gunakan hand sanitizer. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tips belajar online. Sebenarnya belajar online ini ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kelebihannya, ya kita gak perlu pindah-pindah tempat, gak perlu pindah-pindah kelas, kita di rumah aja. Kamu bisa sambil berbaring, kamu bisa ada di kamar, bisa di meja makan, kamu bisa di ruang tamu, dimanapun, yang penting di rumah aja. No dress code. Tidak perlu pakai seragam. Biasanya kan kalau sekolah kita pakai seragam ya. Nah kalau yang ini, kalau kamu mau dasteran aja, atau kamu pakai baby doll, atau kamu pakai baju ala kadarnya, itu silahkan. Kecuali kalau lagi online ya, online yang ini yang daring, jadi yang memang kalian harus kelihatan baju seragamnya, ya barulah kalian pakai seragam. Jadi disesuaikan dengan instruksi dari Bapak Ibu guru. Kemudian memang belajarnya lebih rileks, ini salah satu kelebihannya juga. Karena kita bisa melakukan hal lain selain belajar. Misal nih, pernah gak kalian ngerjain tugas yang dikasih Bapak Ibu guru secara online sambil makan, sambil minum, sambil dengerin lagu, sambil jalan-jalan, sambil berbaring, sambil tidur-tiduran? Pasti pernah kan? Nah kalau di kelas bisa gak kayak gitu? Ya yang ada kalian dipanggil ke depan kelas, ya kan? Tapi kangen kan dimarahin Bapak Ibu guru. Oke, berikutnya kelebihannya adalah arsip kita, tugas kita itu bisa saja lebih rapi karena terdokumentasi. Apalagi nanti kalau kita pakai aplikasi Google Room, semuanya ada di sana jawaban kita. Jadi kita nggak khawatir dan kita udah langsung tahu juga nilainya. Penilaiannya jadi lebih cepat. Ya, tapi pasti nih belajar online juga punya kelemahan. Apa sih kelemahannya pembelajaran jarak jauh atau belajar online ini yang kita rasakan saat ini ya? Yang pertama, nggak semua siswa nih ya bisa beradaptasi dengan situasi ini, benar kan ya? Persepsi orang tua, persepsi peserta didik kalau di rumah itu kan sama kayak liburan. Jadi muncul sifat atau hasrat arash-arashan. Ya, karena kebiasaannya kalau di rumah ya, rumah itu ya buat tidur, buat istirahat gitu. Kalau belajar di sekolah, ini kan mindset yang memang harus kita rubah secara perlahan. Ini adalah tuntutan kita. Seperti yang saya bilang di awal bahwa kita dituntut untuk kreatif dan terus aktif dan mau belajar untuk situasi yang seperti ini. Kelemahan lainnya adalah apakah kita sudah siap dengan fasilitasnya? Misal HP kita, kuota kita, jaringan kita, itu harus benar-benar kita pikirkan. Kemudian komitmen dari orang tua untuk menyiapkan anak-anaknya. Apakah orang tua ini bisa bangunin pagi anak-anak, kemudian nyuruh segera mandi, nyuruh segera makan, nyuruh segera belajar, nyuruh jangan main HP, bisa enggak? Nah ini butuh komitmen. Body language atau feedbacknya biasanya kan kalau saya ngajar di kelas ya, itu saya bakalan tahu tuh anak itu nggak paham, kelihatannya kamu nggak paham ya, kelihatannya kamu ngelamun ya, hei kamu kenapa tidur di kelas, kan gitu. Kita tahu ekspresinya, ada feedback dari anak-anak. Tapi ketika kita online kelas seperti ini, saya nggak tahu, nggak bisa melihat secara langsung kecuali kalian ngomong. Makanya kalian dituntut untuk aktif. Kelemahan berikutnya adalah tidak ada punishment atau teguran untuk keteledoran anak-anak karena keterbatasan kita sendiri. Keterbatasan waktu, keterbatasan penglihatan kita gitu kan ya.
Kan saya nggak tahu kalian itu mengerjakannya nyontek apa enggak. Wallahualam kan. Nah, that's what. Ya, ini semua adalah tahap awal kita untuk ke era yang baru. Ya, ini rezeki kita dikasih seperti ini, artinya kita dianggap mampu, kita memang harus mampu dan harus siap. Sehingga ada nih tips belajar online agar belajar kita lebih efektif dan kita biar lebih nyaman belajarnya. Pertama, cari tempat yang nyaman. Kalau kamu tempat yang nyaman versi kamu adalah di kamar, ya udah di kamar. Tapi kamarnya dibersihin dulu. Kalau kamu belajarnya nyaman di meja makan sambil nyemil, ya udah di meja makan. Tapi yang rapi. Itu akan menentukan deh. Kalau kalian belajarnya tempat belajarnya rapi, itu rasa belajarnya lebih bersemangat. Iya kan? Kemudian siapkan perangkat. Pastikan perangkat kamu telah siap, mulai dari kuota, sinyal, colokan listrik. Ini juga perlu nih didekatkan dengan tempat kamu belajar. Bener ya? Jadi itu udah harus siap sebelum kamu mulai untuk belajar. Manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Ingat ya, persepsi ini harus kita rubah. Ketika jam 7 kita masuk sekolah dan di belajar online juga dijamkan jam 7, usahakan kalian bangun juga jangan jam 7. Jam 7 itu kalian udah siap untuk belajar online. Jadi saya harus bangun jam berapa? Ya seperti biasa bangunnya kalau kalian ke sekolah. Masa gak sholat subuh? Masa kita gak mandi dulu? Kan ya bau. Oke. Kemudian fokus ya. Kerjakan dengan fokus dan sesuai dengan deadline yang diminta Bapak Ibu Guru. Kalau sekarang deadline-nya hari ini harus selesai. Hari ini selesaikan segera. Jangan ditunda besok. Minggu depan ya dikumpulkan, walaupun waktunya panjang. Kalau tidak ada tugas yang lain, silahkan dikerjakan. Biar kita gak gendandapan. Oke? Berikutnya, ingat harus selalu jaga kebersihan. Harus, wajib ain. Ini wajib ain jaga kebersihan itu. Oke, jadi itu tadi penjelasan saya tentang COVID-19, kemudian apa saja cara pencegahannya, kemudian apa yang harus kita persiapkan dan bagaimana belajar online ini. Nah, kebetulan di SMK Wijaya Ngoro belajar online kita menggunakan aplikasi yaitu Google Classroom. Nah, bagaimana cara penggunaan Google Classroom akan saya jelaskan setelah yang satu ini. Ya, karena saya masih punya beberapa pesan-pesan nih buat kalian ya. Untuk seluruhnya saja bahwa mindset ini ya guru, ortu, dan siswa ini harus benar-benar segera dirubah. Bahwa sebenarnya belajar online ini kalian itu tetap belajar, tetap diberi tugas, tetap bertanggung jawab, tetap kritis, tetap disiplin. Jadi itu tetap. Bedanya hanya memindahkan tempat belajarnya saja. So, we do the best and kita keluar dari zona nyaman kita lebih kreatif dan yakin aja, hakul yakin yang kita lakukan ini semua untuk kebaikan kita bersama. Oke, yuk kita lanjutkan ke tutorial. Oke, kita lanjutkan dengan tutorial menggunakan Google Classroom. Pertama-tama, pastikan kalian memiliki aplikasi Google Classroom. Caranya, silahkan cari di Play Store. Yap, bisa diketik di bagian ini, Google Classroom, kemudian cari dan akan muncul seperti ini, kemudian kalian klik install, kita tunggu beberapa saat, lalu tiriskan. Jangan tegang-tegang ya guys, kita sedang belajar tutorial aja ya, jadi biasa aja. Masih jalan instalasinya. Dan perlu teman-teman ketahui, Google Class ini termasuk salah satu perangkat yang sangat enteng lah kalau di HP, kalau kita bilang daripada
game-game kalian yang sudah terinstall di HP dan foto-foto video-video lainnya. Jadi yang merasa agak nggak penting dulu dihapus-hapus dulu, kita download Google Class. Oke, sudah terdownload, kita buka. Nah, setelah kita buka, kita klik mulai. Lalu kita pilih akun Gmail kita. Di sini saya akan pilih ini ya, salah satu email. Nah, kalian lihat ini pernah saya gunakan sebagai murid. Jadi saya sudah pernah join kelas di teks kelas administrasi pajak kelas 11 pada akun ini. Jadi kalau misalnya punya teman-teman baru, maka tampilannya tidak seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita sekarang ganti akun. Ya, kita tunggu. Nah, jadi kita bisa ganti beberapa akun. Tadi saya menggunakan akun Wijaya YouTube. Itu sudah ada join kelas sebagai uji coba saya tadi. Dan ini adalah salah satu akun Gmail yang belum pernah join Classroom sama sekali. Nah, bagaimana cara join? Pertama, kita cari kode kelas kita. Di mana? Yuk. Cek grup WA atau mungkin ada chat dari Bapak Ibu guru secara pribadi ke kalian untuk mengirimkan kode ruang kelasnya. Jadi kita lihat. Nah, di sini. Ini Ibu Riris WA saya. Hi guys, class code today is SU6MLXY. Nah, ini kita copy SU6MLXY gitu ya. Jadi kita disuruh join ke kelas dengan kode tersebut. Oke. Kita buka Classroom kita klik tanda panah, kita klik tanda plus, kemudian klik gabung ke kelas. Kode kelasnya masih ingat tadi apa? Kalau hurufnya kecil semua ya, SU6. Kalau lupa dibuka lagi, MLXY, gabung. Ya, kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah tergabung di kelasnya Bu Riris. Hai guys, coba baca dulu PowerPoint materi PPH pasal 26 ini ya. Semua pertanyaan bisa langsung disampaikan di sini. Dan Bu Riris sudah komentar satu pertanyaan, yaitu PPH pasal 26 diperuntukkan bagi subjek pajak luar negeri. Apa ketika kita ke luar negeri? Hayo, gitu kan. Nah, nanti kita bisa komen di sini. Subjek pajak luar negeri, Bu. Kirim. Misalkan ini salah satunya. Kemudian, oh ada pertanyaan. Ini tugas PT Abadi Berkarya, berarti kita kerjakan. Ya. Jawaban Anda. Oke, ketik jawabannya, kemudian klik serahkan. Misalnya saya jawab, ini kan pertanyaannya hitungan ya, hitunglah PPH pasal 26, sekitar 40 juta gitu misalnya. RP 40 juta. Sudah, kita klik serahkan. Kirim. Oke. Lihat jawaban teman sekelas kalau ada ya. Kalau nggak ada ya sudah. Karena ini kan kita uji coba. Kemudian ini materi baru. Materi mengenai PPH pasal 26. Oke. Ya, seperti ini. Sudah? Hanya seperti itu, ikuti saja, klik apa. Dan pastikan kalian selalu bertanya jika tidak paham. Jangan malu untuk bertanya. Oke, ingat, malu bertanya, sesat di jalan.
Makanya jangan jalan-jalan, di rumah aja. Oke, tutorialnya sampai sini dulu. Terima kasih.